Anda kembali menyaksikan debat publik pertama calon bupati dan calon wakil bupati Barito Utara 2024. Bapak, Ibu, dan pemirsa, dalam segmen kali ini para pasangan calon akan menjawab sejumlah pertanyaan hasil rumusan tim panelis. KPU telah memilih 3 panelis untuk mempertajam dan menggali visi misi juga program kerja para pasangan calon. Pada segmen sebelumnya, pemaparan visi misi dan program kerja dimulai dari pasangan calon nomor urut 1. Maka pada sesi kali ini, kita akan mulai dengan pasangan calon nomor urut 2. Kami informasikan pemirsa bahwa pengundian amplop, ini pertanyaannya yang akan dibacakan sudah dilakukan pengundian sebelum acara dimulai dan disaksikan langsung oleh KPU, Bawaslu, dan juga tim panelis. Di sebelah saya sudah ada amplop dan saya akan mengambil 1 amplop untuk pasangan calon nomor urut 2. Kembali saya ingatkan kepada pasangan calon agar tetap mendengarkan secara saksama karena pertanyaan hanya akan saya bacakan 1 kali. Di tangan saya sudah ada 1 amplop, Bapak Ibu bisa dilihat sudah ada hurufnya, huruf C, ini yang menandakan bahwa pasangan calon nomor urut 2 sebelumnya setelah hasil pengundian ini mendapatkan huruf atau abjad C. Masih tersegel, Anda bisa lihat, artinya kerahasiaan masih tetap terjaga ya. Saya akan buka. Setelah ini dipersilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Baik. Pertanyaannya, Kabupaten Barito Utara ditetapkan sebagai objek vital nasional bidang energi dan sumber daya mineral, namun juga menjadi salah satu pusat konservasi nasional di Kalimantan Tengah. Berdasarkan hasil evaluasi dalam RPJPD Kabupaten Barito Utara tahun 2025-2024 bahwa kawasan konservasi di Kabupaten Barito Utara yang menjadi prioritas utama sebagai konservasi keanekaragaman hayati dan dominan berada pada kategori potensial kritis, yakni sebesar 54,35%, khususnya kawasan hutan dan sungai. Salah satu penyebabnya karena eksploitasi hutan untuk pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Sementara masyarakat Kabupaten Barito Utara sangat bergantung pada sumber daya alam hutan dan sungai. Pertanyaan untuk paslon nomor 2, apa saja dan bagaimana langkah konkret saudara dalam mengupayakan keseimbangan hayati terhadap lahan kritis tersebut agar tidak berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat? Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Tentu dalam mewujudkan sebuah pembangunan yang berkelanjutan, yang mana ini juga sudah kami tuangkan ke dalam sebuah visi besar yang kami miliki, yaitu pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Tentu untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungan kita harus menerapkan yang namanya prinsip green economy dan green investment, di mana kita harus melibatkan seluruh masyarakat Barito Utara ini ke dalam kegiatan ekonomi tersebut. Tidak hanya itu, untuk melestarikan keanekaragaman hayati yang kita miliki, kita harus memaksimalkan usaha pemulihan ekosistem dan melakukan rehabilitasi ekosistem, yang mana ini juga sudah menjadi sebuah program unggulan yang kami miliki. Kami tidak hanya itu, kita juga harus bersama-sama melakukan reboisasi terhadap lahan yang tergolong kritis dengan cara penanaman pohon kembali untuk mengembalikan fungsi ekosistem ini. Dan tidak hanya itu juga, kita harus menyediakan lahan konservasi ataupun pelestarian untuk melindungi ekosistem, ya, termasuk suaka marga satwa dan juga tumbuh-tumbuhan yang atau disebut flora dan fauna, serta cagar alam lain di Barito Utara. Kita harapkan misi yang kami bawa ini sejalan dengan misi yang dimiliki RPJPD ataupun RPJPN nasional dari 2025 ke tahun 2045, yang mana keinginan kita semua untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Tentunya selain dari itu kita melestarikan kearifan lokal yang merupakan bagian dari budaya kita harus bangga dengan apa yang ada di tempat kita sehingga kita berupaya melestarikan itu semua sebagai nilai leluhur yang kita wariskan kepada anak cucu kita. Dan kemudian lebih juga daripada itu adalah setiap dunia usaha yang ada di sana yang menggunakan kawasan hutan itu cukup luas, maka kita akan mewajibkan mereka untuk ada yang namanya hutan lindung. Oleh karena itu pilihlah nomor 2. Baik, cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon pendukung untuk tetap duduk di tempat ya. Baik, terima kasih. Untuk pasangan calon nomor urut 2, selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan panelis kepada pasangan calon nomor urut 1. Pertanyaan sekali lagi hanya dibacakan 1 kali, Bapak-Bapak, jadi mohon untuk disimak dengan baik. Kembali saya menunjukkan untuk pasangan calon nomor urut 1, ini mendapatkan amplop dengan abjad D. Kita akan buka karena ini masih tersegel, kerahasiaannya masih sangat terjaga. Kembali lagi kami ingatkan bahwa pertanyaan yang sudah berada di dalam amplop telah diundi dan disaksikan langsung oleh pihak KPU, Bawaslu dan juga tim panelis. Baik, kepada pasangan calon nomor urut 1, data BPS menyebutkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Barito Utara pada tahun 2023 berada pada level tinggi, yakni rata-rata meningkat 0,74% per tahun. Namun, angka kemiskinan tahun 2024 meningkat 0,32% dibandingkan tahun 2023, di mana tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 meningkat dari 2022 mencapai 4.186 jiwa yang mendominasi tingkat pendidikan SMA sebesar 50,2%. Hal ini menunjukkan keterseparan tenaga kerja SDM Barito Utara belum maksimal. Pertanyaan untuk Anda, bagaimana analisa Anda terhadap data tersebut dan apa upaya strategis yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan daya saing dan daya serap SDM di Barito Utara? Waktu Anda masih sama, 2 menit sejak Anda mulai berbicara. Terima kasih. Memang benar Barito Utara untuk pengangguran selalu meningkat. Maka program Gogo Hello akan mendirikan balai latihan kerja sehingga bisa nanti anak-anak kita memiliki pengalaman, skill, dan kebetulan banyak perusahaan pertambangan maupun perkebunan yang masuk di daerah kami, tapi masih banyak tenaga kerja yang dibawa dari luar. Maka dengan adanya BLK ini akan melatih anak-anak kita mulai sopir, mekanik, operator dan selain-lainnya, juga menjahit dan salon kecantikan, sehingga nantinya ada perusahaan yang masuk di tempat kita harus menggunakan tenaga kerja dalam daerah maupun tenaga kerja lokal, sehingga pengangguran, kemiskinan akan menurun dan akan tuntas di Barito Utara. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak? Memang IPM ini adalah suatu ukuran untuk melihat kesejahteraan masyarakat. Kalau angkanya mendekati 1 atau 100 lebih baik. Barito Utara termasuk tinggi, di mana mudah-mudahan akses kesehatannya bisa kita bangun kembali, akses pendidikannya lebih tinggi sehingga masyarakat dapat sehat. Dengan demikian angka IPM itu bisa kita tingkatkan lagi di waktu yang akan datang. Demikian mungkin tambahan. Terima kasih. Masih ada waktu 45 detik. Ingin dilanjutkan? Ada yang ingin ditambahkan? Cukup? Baik. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada kedua pasangan calon yang telah mempertajam visi misinya. Sesi penajaman visi, misi, dan juga program kerja para paslon akan kami lanjutkan kembali pada segmen selanjutnya. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.